wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sarina Mutmainah Hakimin sebagai moderator pada talk show kelompok 6. Nah, pembahasan kita pada talk show hari ini yaitu mengenai suku. Apa sih suku? Suku itu instrumen keuangan syariah yang hampir-hampir sama dengan obligasi di konvensional. Nah, biasanya itu sebagai alternatif untuk bank-bank konvensional gitu. Nah, hari ini Sarina akan memanggil 3 narasumber yang lebih paham deh mengenai tentang suku ini. Nah, Sarina akan memanggil salah satu narasumber kita, yaitu Diva. Tadi kan udah sedikit nih dibahas tentang apa sih itu tuh suku. Nah, kalau menurut Diva sih suku itu tuh seperti apa sih? Suku itu lebih hampir-hampir mirip sama obligasi gitu. Kalau boleh tahu sih karakteristik suku itu tuh gimana? Dia itu tuh merupakan kepemilikan suatu aset berwujud. Terus pendapatannya tuh berupa imbalan, margin sama bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakannya. Terus dia juga nggak termasuk riba gitu. Terus dia juga hasil jual belinya tuh sesuai dengan syariat Islam. Oh begitu ya, berarti kan emang suku ini kan kayak obligasi, cuman lebih ke prinsip syariahnya Islam gitu ya. Nah, kalau untuk sifat-sifatnya suku itu tuh gimana ya? Ya, sifat-sifatnya tuh ada dapat diperdagangkan, itu perdagangannya tuh sesuai harga pasar. Terus ada dapat ditambah, itu tuh untuk menambah aset utama kita. Terus bisa juga dapat ditebus, kemungkinan tuh penebusannya tuh ada. Oh, berarti emang kayak surat berharga obligasi yang bisa ditebus gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Nah, sekarang kan kita udah bahas nih beberapa mengenai suku itu sama Kak Divanya ya kan. Jadi sekarang kita akan memanggil narasumber kedua untuk membahas lebih lanjut mengenai suku itu. Nah, aku akan memanggil Jihan. Hai semuanya, perkenalkan aku Jihan Sahira dengan absen 20. Nah, kalau menurut Jihan nih kan tadi saya sama Diva udah membahas beberapa mengenai suku kan. Nah, jadi kalau menurut Jihan kayak perbedaan suku itu tuh gimana sih? Perbedaan suku sama obligasi kan dia hampir-hampir sama tuh. Jadi menurut Jihan itu perbedaan antara suku sama obligasi itu gimana? Nah, di sini ada 5 perbedaan antara suku dan obligasi. Yang pertama itu berdasarkan penerbitnya. Untuk suku dan obligasi penerbitnya itu sama, yaitu ada pemerintah dan korporasi. Yang kedua itu ada berdasarkan sifat instrumen. Untuk suku sendiri itu bersifat yaitu berdasarkan sertifikat atau penyertaan atas hak suatu aset. Kalau untuk obligasi sendiri itu instrumen pengakuan utang. Yang ketiga itu berdasarkan penghasilan. Untuk suku sendiri itu ada imbalan bagi hasil dan margin. Yang untuk obligasi itu tuh ada capital gain dan juga ada bunga atau kupon. Untuk jangka waktunya berdasarkan jangka waktu, suku sendiri itu mulai dari pendek dan menengah. Nah, untuk obligasi itu dari menengah dan panjang. Terus yang terakhir itu price atau harganya. Ini berdasarkan dari price, suku dan obligasi itu sama, yaitu dengan harga pasar. Gitu ya. Kalau untuk tipe-tipe suku itu tuh apa aja sih? Kan dia ada beberapa tipe sih yang pernah aku dengar ya. Jadi bisa dijelasin nggak beberapa tipe dari suku itu? Tipe dari suku itu ada 4. Yang pertama itu suku ijarah, yang kedua suku murabahah, yang ketiga suku mudarobah, dan ada suku istisna. Untuk suku ijarah sendiri merupakan akad yang satu pihak itu bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode yang telah disepakati. Nah, untuk murabahah sendiri untuk suku murabahah sendiri itu merupakan prinsip jual beli di mana penerbit sertifikat suku adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut. Lalu untuk suku
jual beli aset berupa objek pembayaran antara dua pihak, di mana spesifikannya dan jangka waktunya penyerahan serta harga aset ini ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya itu ada suku mudharabah, di mana akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, yaitu sebagai pihak penyedia modal dan satunya sebagai pengelola modal. Oh, berarti kan tipe-tipenya suku itu tuh emang yang bisa diperjualbelikan gitu ya. Gitu ya. Nah, terima kasih untuk penjelasan dari kakak Jihan sama Kak Divanya. Nah, sekarang kita akan mendatangkan narasumber ketiganya, yaitu Kak Tifa. Halo semuanya, jadi aku Latifah Junati dengan nomor absen 4. Nah, kan tadi kita nih bertiga udah membahas beberapa mengenai suku kan. Nah, menurut Kak Tifa nih, resiko kita ngejalanin untuk suku itu tuh apa sih? Nah, kalau menurut kebetulan aku ya risiko dari kita suku itu tuh ada 3. Yang pertama tuh ada risiko pasar, yang kedua ada risiko operasional, yang ketiga ada risiko ketentuan syariah. Nah, untuk risiko pasar ini juga terbagi 2, ada risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Kalau untuk tingkat suku bunga ini kan biasanya tingkat suku bunga itu kan naik turun, jadi ini yang menyebabkan investor tuh kurang minatilah suku ini daripada investor. Nah, kalau misalnya untuk nilai tukar itu kan berdasarkan sertifikat berdasarkan biasanya itu kan kita perbandingannya itu sama dolar Amerika. Jadi kalau misalkan nilai tukar rupiah itu anjlok, nah itu juga akan menyebabkan pembayaran kepada investor itu juga akan berbeda, berubah dari kesepakatan awal, sehingga itu juga menjadi salah satu risiko suku. Nah, yang kedua itu ada risiko operasional. Nah, kalau risiko operasional itu kayak risiko kegagalan, risiko pembayaran, risiko aset, atau mungkin dari risiko dari si pembeli investornya. Terus juga yang ketiga itu ada risiko ketentuan syariahnya. Nah, biasanya ini terjadi karena kehilangan nilai aset yang disebabkan oleh penerbit, biasanya karena itu penerbit itu melanggar ketentuan syariahnya yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Itu 3 risiko suku yang aku ketahui. Oh, berarti resiko suku ini emang ada di bagian dari sisi penerbit sama sisinya investor juga ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk tantangan kita untuk memulai suku itu gimana sih, Kak? Nah, kalau tantangan untuk perkembangan suku di Indonesia itu pertama itu kayak terbatasnya sumber daya manusia dan pemahamannya terhadap suku ini. Jadi banyak di Indonesia yang belum paham orang-orang yang tentang suku ini. Terus yang kedua itu juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang yang suku ini juga. Terus yang ketiga itu masih terbatasnya jenis akad yang disediakan oleh suku ini, sehingga ini masih belum menjadi pilihan utama bagi para investor. Jadi emang keterbatasan sumber daya Pemahaman kepada masyarakat sekitar gitu ya. Oh, nih kalau untuk kakak bertiga nih, mengenai kan dia tuh suku tuh ada pembukuannya ya. Nah, pembukuannya itu kan ada beberapa bagian tuh. Boleh nggak dijelasin nih satu-satu pembukuannya? Boleh banget. Berikut pencatatan untuk suku ijarah. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Untuk pihak penerbit mencatat kasnya di debit, suku ijarah kredit. Untuk pihak investor, investasi suku mudharabah debit, kas kredit. Selanjutnya untuk biaya transaksi. Di sini pihak penerbit tidak ada pencatatan, sedangkan di pihak investor biaya amortisasi debit, investasi suku mudharabahnya di kredit. Berikutnya ada biaya emisi. Bagi pihak penerbit mencatat biaya dibayar di muka debit, kas kredit. Bagi investor tidak ada pencatatannya. Nah, lalu masuk kepada pengakuan imbal hasilnya. Dari sisi penerbit, jurnalnya itu beban imbal hasil suku di debit dan utang imbal hasil pada kredit. Nah, dari sisi investor, jurnalnya itu piutang imbal hasil di debit dan pendapatan imbal hasil di kredit. Lalu, saat pembayaran imbal hasil, dari sisi penerbit, jurnalnya itu
utang imbal hasil pada debit dan kas pada kredit. Lalu dari sisi investor, jurnalnya yaitu kas pada debit dan piutang pada kredit. Lalu untuk amortisasi biaya penerbitan sukunya. Dari sisi penerbit, jurnalnya yaitu biaya penerbitan suku pada debit dan suku ijarah pada kredit. Dari sisi investornya tidak ada pencatatan. Di sini kita akan membahas pembukuan suku mudharabah. Yang pertama, pengukuran. Di sisi penerbit, debitnya kas, kreditnya suku mudharabah. Di sisi investor, debitnya investasi suku mudharabah, kredit kas. Untuk biaya transaksi, di sisi penerbit tidak di jurnal. Di sisi investor, debitnya biaya amortisasi, kreditnya investasi suku mudharabah. Biaya lain untuk sisi penerbit, debitnya beban jasa lain, kredit kas. Untuk sisi investor tidak di jurnal. Nah, selanjutnya yaitu pengakuan imbal hasilnya. Dari bagian penerbit, debitnya beban imbal hasil suku, kreditnya utang imbal hasil. Di bagian sisi investor, debitnya piutang imbal hasil, kreditnya pendapatan imbal hasil. Selanjutnya saat pembayaran imbal hasil. Di sisi penerbit, debitnya utang imbal hasil, kreditnya kas. Di sisi investor, debitnya kas, kreditnya piutang imbal hasil. Selanjutnya amortisasi biaya emisi. Di sisi penerbit, debitnya biaya emisi, kreditnya biaya dibayar di muka. Untuk sisi investor tidak di jurnal. Oh gitu ya Kak, jadinya pembukuan-pembukuan pada suku itu. Nah sekarang kan udah di penghujung materi nih.